Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang operasi logika aritmetika. Topik 3. 1. Aljabar boolean. 2. Operasi penjumlahan biner. 3. Operasi pengurangan biner. 4. Operasi perkalian biner. 5. Operasi pembagian biner. 6. Increment dan decrement. 7. Operasi aritmatika BCD kode. 8. Prinsip kerja half adder. 9. Prinsip kerja full adder. 10. Prinsip kerja penjumlahan paralel. 11. Prinsip kerja half subtractor. 12. Prinsip kerja full subtractor. 13. Prinsip kerja pengurangan paralel. 1. Aljabar boolean. Dalam dunia matematika terdapat banyak sekali rumus dan teori dalam menyelesaikan sebuah persoalan, seperti aljabar himpunan, aljabar grup, aljabar vektor, dan aljabar boolean. Metode aljabar boolean diciptakan oleh George Boole sekitar abad 15 yang digunakan untuk melakukan analisis logika sebuah soal matematika. Teknik ini kemudian berkembang dan menjadi populer dalam perancangan rangkaian digital, khususnya dalam teknologi sistem komputer. Oleh karena itu, aljabar boolean sangat tetap diterapkan untuk melakukan analisis kondisi rangkaian digital terhadap nilai masukan atau input logika, serta manipulasi variabel logika untuk mengefisienkan nilai kerja sebuah rangkaian logika. Aljabar boolean tidak mengenal nilai pecahan desimal, pangkat kuadrat, akar kuadrat, dan pangkat n, dan logaritma. Dalam mengoperasikan aljabar boolean hanya dikenal 3 jenis operasi dasar sebagai berikut. 1. Penjumlahan. Proses penjumlahan logika menggunakan gerbang logika OR menggunakan ekspresi plus dalam persamaannya. 2. Perkalian. Proses perkalian logika menggunakan gerbang logika AND menggunakan ekspresi titik dalam penulisan persamaannya. 3. Inversi. Operasi ini digunakan untuk membalikkan kondisi semula menjadi berlawanan nilainya. Dalam mengoperasikannya, simbol yang digunakan adalah A garis atas atau simbol gerbang logika. 2. Operasi penjumlahan biner. 1. Penjumlahan bilangan biner. Operasi aritmatika pada bilangan biner dapat berupa proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Prinsip dasar penjumlahan bilangan biner dapat dilihat pada tabel di atas. 2. Penjumlahan bilangan oktal. Metode penjumlahan bilangan oktal sama sepertinya penjumlahan bilangan desimal. Setiap penjumlahan yang nilainya lebih dari 8 akan dikurangi dengan 8. Kemudian sisanya akan ditulis dan menyimpan di cari sebesar 1. 3. Penjumlahan bilangan heksadesimal. Metode penjumlahan bilangan heksadesimal sama sepertinya penjumlahan bilangan desimal. Setiap penjumlahan yang nilainya lebih dari 16 akan dikurangi dengan 16. Selanjutnya sisanya akan dituliskan. Jika sisanya lebih dari 9, penulisannya sesuai ketentuan A, B, C, D, E, F dan menyimpan nilai cari sebesar 1. 3. Operasi pengurangan biner. Operasi aritmatika pengurangan pada CPU sebenarnya merupakan penjumlahan dua buah bilangan biner. Namun pada penjumlahan tersebut bilangan biner pengurangannya bersifat negatif. Sebuah bilangan dinyatakan sebagai bilangan positif ketika disertai tanda plus di depan bilangan tersebut. Sementara itu bilangan negatif disertai tanda minus di depan bilangan tersebut. Oleh karena itu, sistem digital memberikan standar kode berupa string bit atau bit tanda sebagai kode tambahan untuk menyatakan jenis bilangan bernilai positif atau negatif. Dalam sistem biner, tanda plus digantikan dengan penambahan string bit 0. Sementara itu, tanda negatif digantikan dengan penambahan string bit 1. Terdapat 2 metode yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah bilangan biner negatif dalam rangkaian digital, yaitu sebagai berikut. 1. Komplement 1. Ketentuan mengubah setiap digit
bilangan biner bernilai 0 menjadi 1 dan setiap digit bernilai 1 menjadi 0. Dengan kata lain, teknik ini akan membalikkan nilai semula menjadi berlawanan untuk menyatakan bahwa bilangan tersebut merupakan hasil komplemen disertai sing bit 1 di depan bilangan. 2. Komplemen 2. Metode komplemen 2 adalah dengan menambahkan nilai 1 pada LCD komplemen 1 sebuah bilangan. Untuk melakukan pengurangan dengan metode komplemen 2, prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Bilangan biner yang dikurangi bentuknya tetap tidak mengalami perubahan. 2. Bilangan biner pengurangan diubah bentuknya sesuai metode komplemen 2. 3. Jika proses penjumlahan menghasilkan EAC, hasil akhirnya adalah hasil penjumlahan tersebut. 4. Jika proses penjumlahan tidak menghasilkan EAC bernilai 1, hasil penjumlahan harus dikomplemen 2 terlebih dahulu. 4. Operasi perkalian biner. Proses perkalian bilang biner dapat dilakukan sama persis seperti melakukan perkalian bilangan desimal. 5. Operasi pembagian biner. Prinsip dasar operasi pembagian pada bilangan biner merupakan perulangan operasi pengurangan dan operasi pergeseran nilai bit. 7. Operasi aritmatika BCD kode. BCD atau binary coded decimal merupakan metode penyajian nilai bilangan berbasis desimal yang diubah ke dalam bentuk biner dengan setiap digit desimal diwakili oleh sejuta bit tetap, biasanya berjumlah 4 atau 8. Nilai tertinggi dari bilangan desimal adalah 9 dengan jumlah jenis bilangan sebanyak 10 buah, 0 sampai 9. Oleh karena itu, kombinasi biner yang dihasilkan juga terdapat 10 kombinasi. Ketika melakukan operasi aritmatika BCD dan hasilnya berada pada area pseudo-tetrades, hasilnya harus dikoreksi menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. 1. Operasi penjumlahan BCD. Teknik penjumlahan BCD sama seperti penjumlahan yang dilakukan pada bagian biner. Jika hasil penjumlahan berada pada area pseudo-tetrades, hasil tersebut harus dikoreksi dengan menambahkan bilangan 6, 10, sedangkan 0, 1, 1, 0, 2. 2. Operasi pengurangan BCD. Operasi pengurangan dalam BCD dilakukan sama seperti pada bilangan biner menggunakan teknik komplemen. Metode pengurangan BCD menggunakan jenis komplemen 9 atau K9 dan komplemen 10 K10. Komplemen 9 merupakan selisih antara bilangan BCD tertinggi dengan bilangan tersebut. Sementara itu, komplemen 10 merupakan instrumen atau penambah nilai komplemen 9. 8. Prinsip kerja half adder. Dalam pengoperasian kerja prosesor adalah proses penjumlahan dan pengurangan data biner atau binary. Setiap data yang masuk akan dikonversi terlebih dahulu menjadi bilangan biner. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan dioperasikan dalam alur prosesor. Teknik penjumlahan bilangan biner akan dijelaskan dan diimplementasikan pada rangkaian logika berbasis IC. Bilangan biner hanya memiliki 2 jenis bilangan, yaitu 0 yang menggambarkan tegangan rendah atau mati dan 1 yang berarti bertegangan tinggi atau hidup. Keduanya merupakan dasar utama pengoperasian nilai-nilai input dan output yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian elektronika. Prinsip kerja full adder. Rangkaian full adder merupakan rangkaian logika yang mampu mengoperasikan 3 terminal input dan 2 buah terminal output. Terminal input terdiri atas terminal A, B, dan C. Sementara itu, terminal output terdiri atas terminal S, summary, dan C, carry out. 10. Prinsip kerja penjumlahan paralel. Rangkaian adder masih terbatas pada penjumlahan bilangan sebesar 1 bit. Namun dalam kondisi sebenarnya, kalkulator dan komputer merupakan alat penghitung yang mampu menjumlahkan bilangan biner dalam jumlah bit lebih dari 1. Untuk itu diperlukan rangkaian paralel yang dapat mengoperasikan penjumlahan terhadap 2 bilangan dengan nilai bit lebih dari 1. 11. Prinsip kerja half
subtraktor. Operasi pengurangan merupakan penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Operasi tersebut menggunakan metode komplement 1 dan komplement 2 pada bilangan biner. Kebanyakan teknologi prosesor memakai metode komplement 2 dalam melakukan proses pengurangan. Metode komplement 2 dilakukan dengan menginspirasi kemudian menambahkan bilangan tersebut dengan 1 bit. Seperti halnya operasi penjumlahan, operasi pengurangan juga menghasilkan dua jenis bit, yaitu bit selisih D, diferensial, dan bit pinjam B, brow. Prinsip kerja full subtraktor. Rangkaian full subtraktor adalah rangkaian dengan 3 input dan 2 output. 3 input tersebut terdiri atas 2 input bilangan dan sebuah input pinjaman hasil operasi pengurangan sebelumnya. Sementara itu, 2 output terdiri atas terminal selisih atau D, diferensial, dan bit pinjaman B, borrow. 13. Prinsip kerja pengurangan paralel. Rangkaian half subtraktor masih terbatas pada pengoperasian 1 bit. Meskipun rangkaian full subtraktor sudah menyediakan bit selisih, diferensial, dan bit pinjaman borrow, tetapi tidak dapat melakukan pengoperasian berupa pengurangan bilangan lebih dari 1 bit. Oleh karena itu, bentuklah rangkaian paralel yang terdiri atas kombinasi rangkaian half subtraktor dan full subtraktor.